Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PPKN. Judul materi yang telah saya buat adalah bentuk ancaman dan strategi dalam bidang sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Fauziah dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 19. Pokok bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah ancaman, yang memuat pengertian jenis ancaman dalam bidang sosial budaya, penyebab dan contoh. Yang kedua adalah strategi, yang memuat strategi mengatasi ancaman, upaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kesimpulan, yang memuat intisari materi yang telah dipaparkan. Bab yang pertama, pembahasan yang pertama adalah ancaman di bidang sosial budaya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu ancaman dan macam-macam ancaman di bidang sosial budaya, kita juga perlu dan penting untuk mengetahui latar belakang ancaman yang terjadi di Indonesia ini. Nah, jika kita lihat peta, posisi Indonesia ternyata terletak di tengah-tengah dunia. Posisi silang Indonesia berada posisi silang yang sangat strategis, berada di tengah-tengah dunia, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, tetapi posisi silang ini tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, yang pertama, penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia ini berada di antara daerah penduduk padat di belahan utara dan daerah penduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia yang berada di antara komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila yang berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat adalah dari segi ekonominya. Ekonomi Indonesia berada di sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Nah, yang keenam, ternyata kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Lalu apa itu ancaman? Nah, ancaman adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Maka dari itu, ancaman terhadap integritas nasional adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ternyata ancaman dalam bidang sosial budaya ini terbagi dua, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam dipengaruhi oleh isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Ancaman dari luar dipengaruhi oleh pengaruh negatif globalisasi. Nah, jenis ancaman yang pertama yaitu ancaman dari dalam. Isu-isu yang mempengaruhi ancaman seperti tadi yang telah saya sebutkan, isu kemiskinan, isu ketidakadilan. Nah, itu merupakan titik pangkal untuk terjadinya ancaman. Seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Yang pertama, separatisme. Apa sih separatisme? Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal dan menjadi negara sendiri yang merdeka. Contohnya, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka. Yang kedua, terorisme.
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Yang ketiga adalah kekerasan, contohnya pembulian. Yang keempat adalah bencana akibat ulah manusia, contohnya banjir akibat buang sampah sembarangan atau longsor akibat penebangan pohon. Nah, jenis ancaman yang kedua adalah ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu kan diakibatkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Contohnya seperti apa? Yang pertama, gaya hidup konsumtif. Yang kedua, sifat hedonisme. Yang ketiga, sikap individualisme. Yang keempat adalah gejala westernisasi. Nah, gaya hidup konsumtif itu apa sih? Gaya hidup konsumtif adalah mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan yang tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Contohnya adalah selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. 2. Sifat hedonisme. Sifat hedonisme adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Ya, meski cara-cara untuk mencapai kebahagiaan atau tindakan itu adalah cara yang salah. Contohnya, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan kelompok dibanding orang lain atau kepentingan yang lebih luas. Contohnya, selalu menghadiri pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Keempat, westernisasi. Westernisasi adalah pola kehidupan masyarakat yang meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, dan kebudayaannya. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yaitu memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan lain sebagainya. Nah, ancaman dari luar yang kelima adalah semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana sih caranya atau strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Nah, kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan faktor kebudayaan. Nah, biasanya, faktor yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Dalam menghadapi pengaruh dari luar, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Nah, apa sih keseimbangan dan keselarasan fundamental? Yaitu keseimbangan manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan akan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga menjadikan bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu bersatu. Nah, jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya, yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melakukan penyaringan budaya dengan menekan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan yang berisi intisari materi yang telah dipaparkan. Yang pertama, posisi laut Indonesia merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integritas nasional bangsa.
2. Materi di bidang sosial, ancaman di bidang sosial budaya dapat berasal dari dalam dan luar negara. 3. Ancaman dari luar timbul akibat pengaruh globalisasi. 4. Strategi mengatasi ancaman tersebut adalah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, terakhir ada kutipan yang mungkin akan menambah semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kutipan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang bunyinya, sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.